Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bergabung kembali bersama-sama dengan warga GITJ Maranatha Pelosok Kudus. Berikut kami sampaikan warta jemaat pada hari ini, hari Minggu tanggal 8 Agustus 2021. Informasi gereja yang pertama, ibadah minggu ini tanggal 8 Agustus 2021 temanya adalah Hidup Kristen Sesungguhnya. Bacaan dari Yohanes 6 ayat 41 sampai 51. Firman Tuhan dilayani oleh Bapak Pendeta Danang Tutut Arifal. Yang kedua, ibadah minggu depan tanggal 15 Agustus 2021 kami sampaikan bahwa tema berikutnya adalah seruan hikmat. Bacaan dari Amsal 9 ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Juga dilayani oleh Bapak Pendeta Danang Tutut Arifal, ibadah masih secara online. Dan yang ketiga, untuk pendalaman Alkitab pada hari Rabu yang akan datang 11 Agustus 2021 dilaksanakan juga secara online pada jam 7 malam. Bapak Ibu silahkan sediakan waktu dan fasilitasnya yang ada untuk kita bergabung dengan media online di hari Rabu tanggal 11 Agustus nanti jam 7 malam. Pokok bahasanya adalah lanjutan dari minggu yang lalu juga. Seri surat kepada ketujuh jemaat di Asia Kecil bagian yang ketiga, yaitu surat untuk jemaat di Pergamus. Bacaan Wahyu 2 ayat 12 sampai 17. Data persembahan kepada Bapak Ibu kami persilahkan untuk membaca di warta jemaat yang kami bagikan di media WA grup jemaat. Kami sampaikan terima kasih atas persembahan yang sudah diberikan kepada Tuhan melalui gereja. Kiranya Tuhan senantiasa melimpahkan berkat kepada seluruh jemaat Tuhan. Dan apabila ada koreksi dari data persembahan tersebut, Bapak Ibu kami persilahkan untuk menghubungi majelis gereja. Kami mohon dukung dan doakan. Selanjutnya untuk pelayanan kepada jemaat, juga untuk pemeliharaan Tuhan bagi jemaat Tuhan di masa-masa pandemi ini. Tuhan senantiasa melimpahkan berkat dan pemeliharaannya. Juga untuk program-program gereja, untuk pelunasan pembelian rumah depan gereja, juga pemulihan kesehatan bagi jemaat Tuhan yang sedang mengalami lemah fisik karena sakit atau karena usia lanjut, dan bagi bangsa dan negara kita khususnya dalam menangani pandemi COVID-19. Selamat ulang tahun kepada jemaat Tuhan yang pekan ini berulang tahun. Sukacita kepada Bapak Agus Nawanto yang hari ini tanggal 8 Agustus menikmati berkat Tuhan dengan bertambahnya usia. Selamat ulang tahun Pak Agus Nawanto. Ada juga Bapak Muji Santoso nanti pada tanggal 10 Agustus. Ibu Suci Wahyuni juga tanggal 10 Agustus. Ibu Sri Wahyuni tanggal 11 Agustus. Bapak Heru Sulistiawan tanggal 12 Agustus. Bapak Chandra Mustafa tanggal 12 Agustus. Bapak Mikael Rudianto Yosafat juga tanggal 12 Agustus. Kami segenap majelis gereja, pendeta dan seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun. Kiranya sukacita dan berkat Tuhan senantiasa melimpah di dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian. Demikian Bapak Ibu yang kami sampaikan di dalam warta jemaat pagi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kami ucapkan selamat beribadah, selamat menikmati berkat Tuhan, dan tetaplah kita untuk terus bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul dan juga dalam persekutuan di dalam satu iman di dalam Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Amin. Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kiranya sepanjang minggu yang telah kita lalui ini, kita dapat merasakan penyertaan Tuhan yang luar biasa. Mari kita belajar memahami kehendak-Nya melalui apa yang kita alami di dalam kehidupan setiap hari. Kita rasakan kehadiran Tuhan. Kini saatnya bagi kita untuk sujud menyembah dan memuji nama-Nya melalui peribadatan hari ini. Kita siapkan hati dan jiwa kita. Kebaktian minggu ini
kita tabiskan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah Trinitas yang terus berkarya dalam hidup kita. Amin. Kita angkat nyanyian Kidung Jemaat nomor 2. Suci, suci, suci. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa, Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa memenuhi hati kita semua, Tuhan beserta sidang jemaat sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, minggu ini kita memahami tema hidup Kristen yang sesungguhnya. Kalau ada hidup Kristen yang sesungguhnya, berarti ada hidup Kristen yang tidak sesungguhnya, yang pura-pura. Maka marilah kita bertanya dalam diri kita sendiri, sudahkah kita bersungguh-sungguh menghidupi kekristenan kita? Kita mohon kekuatan Tuhan, kita mohon hikmat dan berkat-Nya, supaya kita dapat memahami bagaimana kehidupan Kristen yang sesungguhnya itu. Kita nyatakan komitmen kita untuk hidup dalam kehidupan Kristen yang sungguh-sungguh dengan Kidung Jemaat 424, Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya. Dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Ku mohon Yesus menolong, menjaga hatiku, agar bersih dan bersinar meniru Tuhanku. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Aku pun ingin bersinar dan melayaninya, hingga di surga ku hidup senang bersamanya. Bersinar, bersinar,
kehendak Yesus bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Sekarang ini kita berkesempatan untuk bersujud di hadapan Tuhan, mengakui segala dosa kita. Kita sadar Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, bahwa seringkali kita membungkus noda dan celah kita dengan kesalehan yang pura-pura. Mari saya mengajak Bapak Ibu dan Saudara semua untuk berdoa secara pribadi. Kidung Jemaat 37A, Batu Karang yang Teguh. Kita nyanyikan bersama-sama. Batu karang yang teguh, kau tempatku berteduh, karena dosaku berat dan kuasanya menyesat. Oh, bersihkan diriku oleh darah lambungmu. Walau aku berjerit dan menangis tak henti, apapun usahaku tak menghapus dosaku. Hanya oleh kurbanmu kau selamatkan diriku. Berita anugerah. Tuhan menolong kita yang telah mengakui dosa. Tuhan senantiasa menopang kita, memampukan kita mengerjakan kehidupan kita yang baru di dalam Dia. Inilah firman-Nya dalam Yesaya 41 ayat 13. Demikian. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Syukur bagi Allah. Tiba saatnya bagi kita untuk menelaah, meneliti jalan-jalan Tuhan melalui sabda dan kebenaran firman-Nya sebagai pegangan hidup kita mengerjakan kehidupan yang baru, memuliakan Allah. Sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita berdoa memohon hikmat-Nya. Bapa di surga, kami bersyukur kalau pagi hari ini kami diberi kesempatan untuk mendengar sabda, merenunginya, dan berilah kami kekuatan untuk melakukannya di dalam kehidupan kami setiap hari. Kiranya Roh Kudus yang telah Engkau berikan bagi kami memberkati kami dengan hikmat dan pengertian, sehingga kami mampu memahami apa yang menjadi maksud, rencana, dan kehendak Tuhan bagi hidup kami. Beri kami kekuatan pula Tuhan, supaya kami mampu melakukannya, dan hidup kami memuliakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersiap. Haleluya. Amin. Bacaan kitab suci pada ibadah ini diambil dari Yohanes 6 ayat 41 sampai 51. Demikian sabda Tuhan. Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang Dia,
karena ia telah mengatakan, akulah roti yang telah turun dari surga. Kata mereka, bukankah ia ini Yesus anak Yusuf yang ibu bapaknya kita kenal? Bagaimana ia dapat berkata, aku telah turun dari surga? Jawab Yesus kepada mereka, jangan kamu bersungut-sungut. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku, jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah, dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa, hanya Dia yang datang dari Allah, Dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Amin. Berbahagialah kita yang mendengarkan, menghayati, dan menjadi pelaku firman dalam kehidupan sehari-hari. Ibu, bapak, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata sesungguhnya diartikan dengan sebenarnya, sebetulnya, atau memang begitu. Sedangkan kata sungguh diartikan dengan benar, atau cocok dengan keadaan yang sebenarnya, tidak bohong atau benar. Sedangkan kalau kita cari lawan kata atau antonimnya, kata sesungguhnya di dalam tesaurus adalah salah atau abstrak, basi, enggak cetok gitu saudara-saudara. Jadi sesungguhnya atau sungguh itu lawan katanya salah atau abstrak atau enggak cetok, enggak jelas, kira-kira seperti itu. Nah, kalau kita kaitkan dengan tema kita, hidup Kristen yang sesungguhnya, berarti kehidupan orang Kristen yang sebenarnya, atau kehidupan Kristen yang cocok dengan yang seharusnya, yang betul, yang sesuai dengan kehendak Allah. Lawan katanya, antonimnya adalah kehidupan Kristen yang salah, yang abstrak, yang ora cetha, yang tidak berbentuk, yang basi. Nah, persoalannya adalah secara lahiriah, secara sekilas, secara kelihatan di luaran, kehidupan Kristen dan yang sesungguhnya dan kehidupan Kristen yang tidak sesungguhnya seringkali nampak sama, seolah-olah sama. Seperti kalau kita melihat barang yang orisinil dan barang yang KW. Nampak mirip dipandang mata sekilas, tetapi sebenarnya beda. Tentu kita punya kriteria untuk membedakan barang orisinil dan barang KW. Kita harus jeli memilih supaya kita tidak terjerumus pada barang KW yang seolah-olah nampak sama seperti barang yang orisinil, tetapi sebenarnya kualitasnya tidak bagus. Memang murah harganya, tetapi kualitasnya tidak sebagus dengan barang yang orisinil yang mahal. Dan memang kalau kita ingin sesuatu yang orisinil, saudara, memang kadang-kadang harganya mahal. Sama seperti kehidupan kekristenan. Kita harus melakukan satu kehidupan yang kadang-kadang mahal harganya. Berat kita kerjakan untuk memenuhi panggilan hidup Kristen yang sesungguhnya. Tetapi saya percaya panjenengan semua tentu ingin hidup dalam kehidupan Kristen yang sesungguhnya, bukan yang KW, bukan yang pura-pura. Marilah kita pelajari bersama bagaimana hidup Kristen yang sesungguhnya itu. Bagaimana cara kita memperoleh kehidupan Kristen yang orisinil atau mengerjakan kehidupan Kristen yang benar, yang tidak salah, yang sesungguhnya.
Mungkin mahal, tetapi nilainya kekal. Yang pertama, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hidup Kristen yang sesungguhnya adalah hidup Kristen yang mengenal Allah dengan benar, dengan sungguh-sungguh. Minggu yang lalu kita telah membahas soal roti hidup, dan ini memang bagian dari rangkaian ketika Yesus memperkenalkan diri sebagai roti hidup kepada orang banyak. Nampaknya pernyataan Yesus tentang roti hidup, bahwa dia adalah roti yang kekal yang dari surga, masih belum dapat dipahami sepenuhnya oleh orang-orang pada waktu itu. Bahkan mereka bersungut-sungut. Ayat 41, ketika mereka mendengarkan penjelasan Yesus tentang roti hidup dari surga, maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang dia, karena ia telah mengatakan, akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Ayat 41. Susah memang Bapak Ibu memberi pengertian kepada orang yang dari awal sudah memasang frame. Ketika memandang orang itu dengan kerangka, dengan frame yang telah dia tentukan dari awal. Orang-orang banyak hanya memandang Yesus sebagai anak tukang kayu. Anaknya Yusuf dan Maria, tetangga mereka. Ayat 42, kata mereka, bukankah ya ini anak Yusuf? Ya Yesus yang ibunya, bapaknya kita kenal, tetangga kita. Orang sekampung dengan kita, bagaimana ia dapat berkata, aku telah turun dari surga? Nah, ini yang saya maksud dengan frame. Orang banyak telah mengatakan, iku tonggoku, bapak ibu aku kenal. Frame itu yang dia pasang untuk memandang Yesus. Mereka melupakan tanda dan mujizat yang telah Yesus buat. Baru saja Yesus memberi mereka makan dengan mujizat yang luar biasa, tapi itu belum cukup meyakinkan mereka. Akhirnya Yesus mengingatkan mereka tentang ajaran kitab nabi-nabi. Ada di ayat 45. Yesus berkata begini, ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Yesus kutip Yesaya 54 ayat 13. Semua anakmu akan menjadi murid Tuhan, dan besarlah kesejahteraan mereka. Saudara, orang-orang Yahudi pada waktu itu tentu kenal Nabi Yesaya, tentu kenal kitab Nabi Yesaya, tentu mereka telah diajar tentang nubuat-nubuat mesianis, tentang kedatangan Mesias. Saudara, dan yang Yesus kutip adalah firman Allah kepada bangsa Israel, kepada mereka, kepada nenek moyang mereka, yang tentunya diajarkan turun-temurun. Firman Allah tentang apa? Tentang kedatangan Sang Juru Selamat. Bahwa Allah akan hadir di antara manusia. Bahwa Allah akan mengajar langsung dengan firman-Nya. Firman yang mengambil rupa manusia. Ayat 46. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah, Dialah yang telah melihat Bapa. Yesus berkata tentang dirinya, meskipun semua orang telah diajar oleh Bapa, enggak berarti semua orang telah melihat Dia. Hanya yang datang dari Dia, yaitu saya sendiri, kata Yesus, yang pernah melihat Dia. Sebab aku berasal Dia, aku adalah ilahi. Itu sebab aku berkata kepadamu, akulah roti dari surga. Kalau kamu hanya berpatokan, berpandangan pada simbol Musa, mana di padang gurun, minggu yang lalu kan mereka membandingkan Yesus dengan peristiwa mujizat di masa lalu mereka. Kalau itu yang kamu hidupi hanya berhenti sampai di situ, kamu gagal melihat kedalaman rencana Allah bahwa sekarang datang roti hidup untuk mengembalikan orang-orang kepada makna kehidupan yang sesungguhnya bersama dengan Tuhan Yesus. Di dalam Tuhan Yesuslah kekekalan itu. Karena Yesus datang dari Bapa. Hai, Bapa ingin menyapa kalian dengan kedatangan saya. Dia mengutus saya untuk menyapa kalian. Sayalah roti yang dari surga. Saudara, itu tidak cukup dimengerti oleh orang banyak. Kalau kita lanjutkan pembacaan perikop ini, orang-orang mempertengkarkan
ajaran Yesus soal makan dagingnya, ayat 52 sampai 58. Yesus berkata bahwa kalau kamu makan dagingku atau makan roti itu, di sana nanti dikatakan bahwa tubuhku, dagingku adalah benar-benar makanan, ayat 55, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Mereka enggak paham. Wah, mosok disuruh merakoti tubuhnya Tuhan Yesus, itu yang ada dalam pikiran mereka, enggak nyampe pada kedalaman rohani. Bahwa Yesus ingin berkata, percayalah kepadaku, hidup di dalam diriku, kata Yesus. Bahwa memakan dagingnya adalah bagaimana kehidupan Yesus hidup di dalam kehidupan orang yang percaya. Tinggal di dalam Tuhan Yesus itu memakan dagingnya. Bahwa kehidupan Yesus nyata dalam kehidupan kita. Sebab tubuh Yesus adalah makanan yang sebenarnya, dalam tanda kutip makanannya. Bahwa darahnya Yesus adalah minuman yang sebenarnya, ayat 55. Yang akan membuat saya dan saudara memiliki hidup yang kekal. Saudara, kadang kita demikian, bukan? Kita gagal memahami kehendak Allah. Kita gagal belajar dari proses yang Ia tetapkan. Kalau minggu yang lalu kita sudah bahas soal beragama yang sebatas simbol, kadang-kadang kita begitu, saudara. Kita gagal mengenal kehendak Allah. Kita hanya beragama sebatas ya Kristen, ya ke gereja. Ya umumnya wong Kristen itu gimana, dan cukup menghidupi kekristenan dengan simbol-simbol, punya kitab suci, punya gereja, berjemaat, titik. Tetapi lupa menerapkan nilai-nilai ajaran Yesus, ajaran kekristenan, ajaran kitab suci di dalam kehidupan sehari-hari. Apakah simbol tidak penting? Penting. Kitab suci adalah simbol kita. Tetapi di dalam simbol itu kita harus sampai pada kedalaman simbol kitab suci itu, bahwa di dalamnya adalah nilai-nilai ajaran Kristus yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Gereja adalah juga simbol, tetapi di dalamnya ada kedalaman makna persekutuan. Di dalamnya ada kedalaman makna kita menerima didikan dan ajaran, dan kita diutus, dipanggil untuk keluar dari gedung gereja ini dalam kehidupan sehari-hari menerapkan ajaran Yesus. Mari kita perdalam spiritual kita dengan mengenal Allah dengan sungguh-sungguh. Mengenal Allah dengan sungguh adalah memahami bahwa Dia hadir bagi kita melalui Yesus. Itu Allah kita. Yang menarik adalah Allah yang disembah oleh orang banyak waktu itu, Allah yang mereka ceritakan, yang telah memberi makan melalui Musa dengan mana, itu adalah Allah yang sama yang dibicarakan oleh Tuhan Yesus, tapi kok enggak nyambung. Kita kadang-kadang juga begitu, saudara, enggak nyambung dengan apa yang dikehendaki Allah. Jadi marilah kita mengenal Dia. Siapa Allah kita? Kita kenal betul bahwa Allah adalah Allah yang hadir bagi kita melalui Yesus. Bahwa Ia telah menebus dosa kita melalui pengorbanan Yesus. Bahwa Yesus akan membangkitkan kita di akhir zaman. Itulah Allah yang kita sembah, itulah rencana Allah bagi saya dan saudara. Jangan sampai kita tidak memahami ini. Jangan sampai kita enggak sadar bahwa hidup kita telah ditebus di dalam Yesus. Jangan sampai kita tidak memahami, dan tingkat pemahaman ini tidak hanya sekedar, oh ya, hidup saya ditebus oleh Yesus. Enggak sekedar di situ. Tetapi bagaimana hidup yang ditebus itu bernilai, dikerjakan dengan sungguh-sungguh, real dalam kehidupan sehari-hari. Itulah tandanya kita mengenal Allah dengan benar. Kita tahu, kita paham bahwa Yesus akan membangkitkan kita di akhir zaman. Tetapi tidak sekedar, oh ya saya tahu itu, tidak. Tetapi apa yang kita lakukan sementara kita diperkenankan hidup di dunia ini, menunggu kebangkitan di akhir zaman. Kita kerjakan panggilan Yesus supaya hidup kita bernilai, sehingga kita ikut bersama-sama dengan Dia di dalam kekekalan. Enggak sekedar tahu dan paham. Saudara-saudara, memahami kehendak Allah di dalam Yesus memang bukan perkara mudah. Barang orisinil itu memang mahal harganya dan kadang susah mencarinya.
Sama seperti memahami kehendak Allah. Kita perlu laku hidup yang dilatih, yang dikondisikan, yang diupayakan terus-menerus setiap hari. Ketika kita sudah sampai pada pemahaman yang benar tentang kehendak Allah, maka kita akan menikmati bagaimana kehidupan Kristen yang sesungguhnya. Yang kedua, hidup Kristen yang sesungguhnya adalah percaya kepada Yesus dengan benar. Yesus berkata dalam ayat 47, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal." Setelah Yesus berbicara tentang bagaimana cara Allah bekerja melalui dia, setelah Yesus menjelaskan kepada orang banyak bahwa Allah ingin menyelamatkan mereka melalui kehadiran Yesus sebagai roti hidup, Yesus berkata begini, "Siapa yang percaya pada rencana Allah itu di dalam diriku," kata Tuhan Yesus, "ia mempunyai hidup yang kekal." Yesus adalah muara dari kehendak Bapa. Melalui Yesus kita mengenal Bapa. Melalui Yesus kita tahu bahwa Allah Bapa mengasihi kita. Percaya kepada Yesus itu, inilah percaya yang benar. Harus sampai pada memakan roti yang turun dari surga itu. Yesus berkata bahwa ayat 51, "Jikalau seorang makan dari roti ini akan hidup selama-lamanya." Kita harus sampai pada makan roti itu. Makan itu kan begini, saudara. Ini ada makanan lalu kita makan, masukkan ke dalam mulut. Disitulah terjadi proses pencernaan. Disitulah tubuh menyerap sari-sari makanan. Disitulah kemudian melalui makanan itu kita memiliki energi untuk bergerak. Dan memakan roti hidup, memakan dalam tanda kutip dagingnya Yesus itu adalah menyerap ajaran Yesus. Menjadi sumber hidup, menjadi pendorong, menjadi penggerak bagi kita untuk melakukan kehidupan Kristen setiap hari. Itu yang dimaksud. Barang siapa makan dari roti ini, dari roti hidup itu, ia akan memiliki hidup yang kekal. Ajaran Yesus yang masuk dalam diri kita, yang kita serap, yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, itulah yang mendorong kita mengerjakan kehidupan kita sehari-hari untuk menuju kehidupan yang kekal. Jadi secara sederhana, saudara, percaya kepada Yesus dengan benar adalah kita meletakkan hidup kita sepenuhnya mempercayakan diri kepada Gusti Yesus dan lalu melakukan ajaran Gusti Yesus, dan setiap keputusan kita, laku hidup kita bersumber dari laku hidup Yesus. Seperti ketika kita makan makanan, menjadi sumber energi, menjadi sumber pendorong kehidupan kita. Bagaimana dengan kehidupan saya dan saudara? Sudahkah kita mengenal Allah dengan benar? Sudahkah kita percaya Yesus dengan benar? Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan saudara semuanya. Amin. Mari kita meresapkan renungan kita hari ini dengan mengambil waktu hening sejenak. Bapa di dalam surga, terima kasih atas hadir-Mu di dalam hidup kami melalui Yesus Kristus. Bahkan Engkau menolong, mendidik, mengajar kami melalui Roh Kudus yang telah Engkau karuniakan bagi kami. Berikanlah kami kekuatan untuk dapat melakukan sabda dan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami setiap hari. Kami berdoa untuk segenap jemaat dan umat-Mu yang mengikuti ibadah ini. Berkatilah, jadikanlah orang-orang Kristen yang sesungguhnya. Jamahlah mereka semua supaya menikmati kasih setia Tuhan yang sejati. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu di GITJ Maranatha Pelosok Kudus. Tuhan jamah satu persatu, Tuhan sertai, Tuhan jagai, Tuhan berkati.
Kerinduan kami untuk terus bisa beribadah, kerinduan kami untuk terus bisa melayani Tuhan dalam segala situasi. Tuhan berkati, Tuhan tolong supaya dapat terwujud. Kami juga berdoa untuk setiap pelayanan, setiap pekerjaan yang telah disiapkan begitu rupa oleh majelis jemaat hamba Tuhan di tempat ini. Tuhan berkati supaya dapat kami lakukan dan kerjakan dengan baik dalam segala situasi. Kiranya Tuhan menjamah setiap jemaat-Mu yang sedang sakit, yang sedang dalam pergumulan, yang sedang dalam kesedihan, yang sedang dalam pemulihan kesehatan. Melalui sapaan kami, melalui pelayanan kami, melalui doa kami, Engkau bekerja. Melalui persekutuan kami, Engkau menolong, sehingga kesembuhan, penghiburan, kekuatan nyata di dalam kehidupan jemaat di tempat ini. Kami pasrahkan diri penuh kepada Tuhan melalui doa seperti Engkau mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mengakhiri kebaktian ini, marilah kita penuhi panggilan hidup Kristen yang sesungguhnya, yang bersumber dari Kristus dan mewujud nyata dalam laku hidup keseharian kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah curahan berkat-Nya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Kidung Jemaat 406. Ya Tuhan, bimbing aku. Kita nyanyikan bersama-sama. Ya Tuhan, bimbing aku di jalanku, sehingga ku selalu bersamamu. Engganlah ku melangkah setapapun, apabila Kau tak ada di sana.